Kematian adalah salah satu misteri besar kehidupan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Quran Surah Al-Imran ayat 185. Namun, apa yang terjadi setelah ruh meninggalkan jasad? Dalam Islam, penjelasan ruh setelah kematian hingga ke alam kubur adalah proses yang penting untuk kita pahami. Pengetahuan ini bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga sebagai pengingat agar kita mempersiapkan bekal terbaik sebelum saat itu tiba. Berikut perjalanan ruh setelah kematian dan apa yang terjadi di alam kubur. Yang pertama, proses pencabutan ruh. Saat kematian mendekat, malaikat mencabut nyawa, yaitu malaikat Israil, akan datang menjalankan tugasnya. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa proses ini tergantung pada amal seseorang selama di dunia. Bagi orang yang beriman, ruh akan dicabut dengan lembut, seperti air yang mengalir dari kendi. Bagi orang kafir atau pendosa, ruhnya dicabut dengan paksa, seperti menarik duri dari kain wol. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, seraya memukul muka dan punggung mereka, dan berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar." Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Yang kedua, detik-detik menjelang kematian. Di saat ruh berada di tenggorokan, manusia akan menyadari kebenaran akhirat. Namun, penyesalan tidak lagi bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hingga apabila kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99. Orang-orang yang beriman akan disambut oleh malaikat dengan salam keselamatan, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Sesungguhnya orang mukmin ketika meninggal dunia disambut oleh malaikat dengan kain sutra dari surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, pertanyaan di alam kubur. Setelah dimakamkan, ruh akan memasuki alam barzah. Di sana dua malaikat yaitu Munkar dan Nakir akan datang untuk bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu?" Bagi orang yang beriman, jawaban ini akan mudah karena semasa hidupnya ia telah meyakini dan mengamalkan ajaran Islam. Namun, bagi orang yang ingkar, ia akan kebingungan dan hanya berkata, "Aku tidak tahu." Hadis Rasulullah SAW menjelaskan, seorang mukmin akan menjawab dengan lancar, sedangkan orang kafir hanya bisa berkata, "Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu, tapi aku tidak memahaminya." Yang keempat, nikmat dan azab kubur. Kubur adalah tempat pertama yang menentukan kehidupan akhirat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, kubur adalah tempat pertama dari berbagai tempat akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka setelah lebih mudah baginya. Tetapi jika tidak, maka setelahnya lebih berat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nikmat kubur. Orang yang beriman akan mendapatkan kelapangan kubur sejauh mata memandang. Kuburannya dipenuhi cahaya. Ia akan merasakan ketenangan hingga hari kiamat. Azab kubur. Orang yang lalai akan merasakan kesempitan kubur. Kuburannya menjadi tempat siksa yang gelap. Ia akan dihantui penyesalan tanpa akhir. Yang kelima, perjalanan ruh orang beriman. Ruh orang beriman akan ditempatkan di tempat yang mulia, yaitu Iliyin. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan amal orang-orang berbakti itu tersimpan dalam Iliyin. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 18. Mereka akan menikmati kebahagiaan sambil menunggu hari kebangkitan. Malaikat akan terus menyampaikan kabar gembira kepada mereka tentang kenikmatan surga yang menanti mereka. Yang keenam, perjalanan ruh orang kafir dan pendosa. Sebaliknya, ruh orang kafir akan ditempatkan di Sijin, tempat yang penuh dengan kesengsaraan. Mereka akan dirundung penyesalan dan dihantui dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang durhaka itu tersimpan dalam Sijin. Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 7. Yang ketujuh, pentingnya amal soleh sebagai bekal. 3 hal yang akan menemani seseorang ke alam kubur, yaitu
Yang pertama, harta. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, amal perbuatan. Namun, hanya amallah yang akan tetap bersamanya. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka amalnya terputus kecuali 3 hal ini: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak amal soleh seperti sholat 5 waktu dengan khusyuk, membaca dan mengamalkan Al-Quran, bersedekah secara rutin, dan berbuat baik kepada orang tua dan sesama manusia. Yang kedelapan, alam barzah sebagai tempat penantian. Barzah adalah tempat penantian ruh sebelum hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ruh orang beriman akan berada di tempat yang indah, sedangkan ruh orang kafir terkurung dalam siksaan. Adapun kisah inspiratif tentang nikmat dan azab kubur salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Sa'ad bin Mu'ad, meninggal dunia dalam keadaan syahid. Rasulullah SAW bersabda, arsy Allah bergetar karena kematian Sa'ad. Hadis riwayat Bukhari. Saat dimakamkan, kubur Sa'ad dilapangkan, dan ia diberi kedamaian sebagai balasan atas keimanan dan pengorbanannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan ruh setelah kematian adalah kenyataan yang harus kita persiapkan. Dunia ini hanyalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kekal. Alam kubur adalah tempat awal yang menentukan nasib kita di akhirat. Mari kita manfaatkan waktu yang masih ada untuk memperbaiki diri, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketika tiba saatnya, kita termasuk golongan yang ruhnya disambut dengan salam keselamatan dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingatkan kembali, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.